Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Oh alah, diusahakan setiap pagi sebelum ke sekolah sarapan dahulu agar kalian punya tenaga dan semangat untuk belajar. Oke, bagus. Nah, anak-anak, mari awali pertemuan kita hari ini dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah masih senantiasa memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kemudahan. Sehingga hari ini kalian bisa datang ke sekolah ini, bertemu di kelas ini dengan niat dan tujuan untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kalian niatkan, apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud. Amin, insya Allah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, di sini Ibu akan membantu anak-anak dalam memahami pembelajaran hari ini mengenai materi genetik. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan kompetensi dan indikator yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Berikut Ibu tampilkan kompetensi dasar dan indikatornya. Baiklah, itulah kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran kita hari ini dan untuk mengasah kemampuan anak-anak dalam berpikir. Pertanyaannya, apa yang anak-anak ketahui mengenai hubungan antara gen DNA dan kromosom? Adakah dari anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Baik, jika tidak ada, Ibu akan menjelaskan jawabannya. Jadi, hubungan antara ketiganya adalah DNA merupakan molekul dasar yang membentuk gen. Gen adalah unit fungsional dari DNA yang mengandung informasi spesifik dan kromosom adalah struktur yang mengemas DNA bersama dengan protein untuk memastikan distribusi yang tepat selama pemulahan sel. Nah, anak-anak, itulah jawaban dari pertanyaan yang Ibu ajukan tadi. Ibu harap ke depannya anak-anak lebih memahami materi kita. Anak-anak, kita akan belajar mengenai materi genetik yang pada minggu lalu sudah kita bahas dan pelajari bersama. Adapun subbahasan yang akan kita bahas mengenai yang pertama mendeskripsikan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom dalam proses pewarisan sifat. Yang kedua, mengurutkan proses tahapan sintesis protein. Yang ketiga, menjelaskan proses replikasi dan transkripsi DNA. Dan yang keempat, menjelaskan kodinetika. Nah, dari subbahasan yang telah Ibu sampaikan, Ibu harap kalian bisa memahami dan bisa mengasah kemampuan anak-anak dalam berpikir mengenai materi genetik. Adapun pembahasan pertama kita yaitu mengenai mendeskripsikan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom dalam proses pewarisan sifat. Gen adalah bagian DNA yang membawa informasi tentang sifat tertentu, misalnya warna kulit, golongan darah, dan lainnya.
Setiap gen menentukan sifat makhluk hidup dengan mengkodekan pembuatan protein tertentu dengan menentukan bagaimana urutan asam amino harus digabungkan. Contoh gen misalnya adalah gen pembawa sifat warna rambut dan gen pembawa sifat golongan darah. Nah, contoh ini bisa kita lihat dalam lingkungan kelas kita. Ada anak-anak yang memiliki warna rambut yang berbeda dan ada anak-anak yang memiliki rambut keriting, lurus, dan bergelombang. Dan juga kita bisa melihat dari warna kulit anak-anak. Ada yang memiliki warna kulit tan skin, putih, dan sawo matang. Selanjutnya molekul DNA. Molekul DNA adalah struktur berbentuk heliks ganda di dalam kromosom. DNA membawa kode genetik atau gen yang menentukan karakteristik makhluk hidup. Selain pada orang kembar identik, DNA masing-masing orang unik. Inilah sebabnya mengapa orang dapat diidentifikasi menggunakan DNA. Kromosom. Nah, kromosom ini inti sel yang berisi struktur yang disebut dengan kromosom. Kromosom terbuat dari molekul yang disebut dengan DNA dan juga protein lain. Keduanya bergabung membentuk kromatin. Jumlah kromosom umumnya genap dan berpasangan. Manusia memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom. Kesimpulannya, kromosom adalah bagian inti sel yang tersusun dari DNA, sedangkan gen adalah bagian DNA yang pendek yang menentukan sifat tertentu pada makhluk hidup. Jadi, kromosom tersusun dari DNA dan gen-gen ini berada dalam DNA. Pembahasan selanjutnya mengenai proses tahapan sintesis protein. Proses sintesis protein di tahap awal ini merupakan proses di mana terjadi penyalinan sebagian molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus, sementara proses pembentukan protein yaitu di ribosom yang terletak pada sitoplasma. Adapun tahapan sintesis protein yang terdiri dari transkripsi dan translasi. Dalam tahap transkripsi ada 3 tahapan. Yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan ketiga terminasi. Adapun dalam tahap translasi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama inisiasi, yang kedua elongasi, dan ketiga terminasi. Tujuan utama dari proses sintesis protein adalah membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Enzim, hormon, dan membran sel dalam tubuh kita merupakan hasil susunan protein. Eritrosit pun memerlukan protein untuk mengikat oksigen. Selanjutnya, proses replikasi dan transkripsi DNA. Proses tahapan transkripsi sintesis protein berlangsung pada bagian inti sel atau nukleus. Informasi dari DNA untuk sintesis protein selanjutnya dibawa oleh mRNA menuju ke ribosom pada sitoplasma yang akan berlangsung tahap translasi. Ada 3 proses pada tahapan transkripsi sintesis protein, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih itu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi, anak-anak, inisiasi adalah RNA polimerase di promoter, sedangkan elongasi adalah pembentukan mRNA dan DNA sensor. Nah, dan terakhir, terminasi adalah RNA polimerase di terminator. Selanjutnya, tahap translasi. Apa sih tahap translasi ini? Translasi adalah tahap penerima kode dari mRNA oleh tRNA ke dalam urutan asam amino. Tahap ini terjadi di dalam sitoplasma dengan bantuan ribosom atau salah satu organel di sitoplasma. Ribosom terdiri dari 2 bagian, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Ribosom mengandung protein dan rRNA atau RNA ribosom. Nah, dari sini, dari pembahasan yang sudah Ibu jabarkan dan sudah Ibu jelaskan, adakah dari anak-anak yang ingin bertanya atau sekedar untuk mengungkapkan mengenai materi ini? Sepertinya belum ada ya. Baik, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai macam-macam fungsi RNA. Fungsi RNA ini sendiri ada 2, yaitu RNA coding dan RNA non-coding. Jadi, RNA coding adalah RNA yang mengkodekan suatu sifat atau
Pastikan contoh dari RNA ini adalah mRNA atau messenger RNA. Sesuai namanya, kita juga bisa menyebutnya dengan RNA kurir atau RNA duta. Selanjutnya, RNA non-coding merupakan RNA yang tidak ditranslasikan menjadi protein. Jenis inilah yang memiliki berbagai struktur sekunder bervariasi. Contohnya adalah tRNA dan RNA. Pembahasan selanjutnya mengenai kode genetik. Apa sih kode genetik ini? Jadi, anak-anak, kode genetik adalah cara pengkodean urutan nukleotida pada DNA atau RNA untuk menentukan asam amino pada saat proses sintesis protein. Informasi pada kode genetik ditentukan oleh basa nitrogen pada rantai DNA yang akan menentukan susunan asam amino. Selanjutnya, pembahasan kita akan mengenai jenis kode untuk kode asam amino yang berjumlah 20. Yang pertama itu kemungkinan kode singlet, yang kedua kemungkinan kode doublet, dan ketiga kemungkinan kode triplet. Adapun karakter kode genetika yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kode genetik ini mempunyai banyak sinonim sehingga hampir semua asam amino dinyatakan oleh lebih dari sebuah kodon. Contohnya, 3 asam amino, arginin, serin, dan leusin. Masing-masing mempunyai 6 kodon sinonim. Yang kedua, tetapi untuk banyak kodon sinonim yang menyatakan asam amino yang sama. Dua bahasa permulaan dan triplet adalah tetap, sedangkan bahasa ketiga dapat kelainan. Contohnya, semua kodon yang dimulai dengan SS memperinci prolin, SSU, SSS, SSA, dan SSI. Dan semua kodon yang dimulai dengan AS memperinci treonin, ASU, ALS, ASA, dan ASI. Yang ketiga, fleksibilitas dalam nukleotida dari suatu kodon ini dapat menolong membuat sekecil mungkin akibat adanya kesalahan. Nah, yang keempat, tidak ada tumpang tindih. Yang kelima, kode genetik dapat mempunyai 2 arti. Yang keenam, kode genetik tidak mempunyai tanda untuk menarik perhatian. Yang ketujuh, kodon AUG disebut dengan kodon permulaan. Yang kedelapan, beberapa kodon dinamakan kodon nonsense atau tak berarti karena kodon ini tidak merupakan kode untuk salah satu asam amino pun. Misalnya, kodon UAA, UAG, dan UGA. Selanjutnya, yang kesembilan, kode genetik itu ternyata universal. Kok bisa dikatakan seperti itu? Karena kode yang sama berlaku untuk semua macam makhluk hidup. Nah, anak-anak, itulah macam-macam kode genetika. Antara gen yang ada juga dipengaruhi oleh lingkungan sehingga menampakkan sifat fenotip suatu makhluk hidup. Menurut Stein, tahun 1930 mengemukakan bahwa fenotip tidak hanya ditentukan oleh fenotip saja, tetapi juga dipengaruhi lingkungan sehingga fenotip merupakan resultan antara faktor genetik dengan lingkungan. Jadi, anak-anak, gen dan lingkungan itu tidak bisa dipisahkan karena gen dan lingkungan itu memiliki keterkaitan yang sama. Nah, di sini Bu menampilkan gambar dari kode genetika. Anak-anak bisa melihat di layarnya masing-masing. Nah, sudah ke tahap kesimpulan, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita terlebih dahulu. Jadi anak-anak, gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi deoksiribonuklear acid atau DNA dan ribonuklear acid RNA. DNA dan RNA ini jumlahnya ada banyak, berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Jadi fungsi gen itu ada. Fungsi yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Jadi, informasi genetiknya itu disalurkan ke keturunan masing-masing individu. Anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan atau memberi informasi mengenai tugas yang akan anak-anak kerjakan di rumah. Nah, tugasnya adalah anak-anak membuat resume mengenai materi yang sudah kita bahas dan pelajari hari ini. Ibu harap dengan adanya tugas resume ini, anak-anak bisa memahami mengenai materi ini.
Baiklah, itulah pembahasan materi kita hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.